Hai, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran fisika, yaitu pada topik bahasan fluida. Nah, apakah yang dimaksud dengan fluida? Kemudian, bagaimana fluida itu berperan dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk lebih memahami tentang fluida, maka mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Ini adalah beberapa zat-zat yang disebut sebagai fluida. Jadi ada awan atau gas, ini juga udara, juga ada gas. Kemudian ini bentuk dari angin, tampilan dari angin. Kemudian ini adalah air, ini air juga. Telah Anda ketahui bahwa zat di alam semesta itu dibagi dalam tiga, ada tiga kelompok, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, dari ketiga zat itu maka ada zat yang disebut sebagai fluida. Nah, apakah itu? Nah, fluida adalah zat yang dapat mengalir. Jadi di tiga kelompok tadi itu zat mana saja yang dapat mengalir? Apakah zat padat, zat cair, ataukah zat gas? Zat yang dapat mengalir adalah udara dan air, atau zat cair dan zat gas. Maka udara dan air atau zat gas dan zat cair itu disebut sebagai fluida, yaitu zat yang dapat mengalir. Untuk memenuhi sebagai fluida yang ideal, jadi nanti dalam konsep pembahasan kita yang kita bicarakan ada fluida yang ideal. Tetapi dalam kenyataannya yang ideal ini sangat sulit untuk ditemui, yang ada yang real. Tetapi untuk mendekati yang real itu kita akan menggunakan metode-metode yang mana zat cair atau zat gas itu adalah zat yang ideal. Nah, apa yang ideal itu? Yang pertama, zatnya itu tidak kompresibel, jadi tidak bisa dimampatkan. Artinya kalau kita memiliki air, air itu ketika kita taruh dalam satu wadah, kalau misalnya dia volumenya 5 liter, kita tekan pun volumenya tidak boleh berkurang atau bertambah, tetap 5 liter. Berbeda dengan udara. Kalau udara itu berapapun banyaknya udara bisa kita masukkan ke dalam suatu wadah tertentu, jadi volumenya bisa berubah-ubah. Memang sifat dari zat gas adalah mengikuti bentuk wadahnya, volumenya dapat berubah-ubah. Sedangkan kalau zat cair, volumenya tetap dan mengikuti bentuk dari wadahnya. Kemudian dia dapat mengalir secara laminar atau turbulen. Jadi cara mengalirnya itu adalah laminar, lurus atau membentuk garis-garis yang sejajar, tidak boleh turbulen atau berputar-putar. Jadi alurannya harus laminar. Laminar itu adalah stream. Kemudian dia bersifat homogen. Jadi misalkan kita mengambil zat cair, maka struktur dari partikelnya itu adalah harus homogen. Tidak boleh kemudian zat cairnya itu di sebelah tertentu itu lebih rapat dibandingkan di tempat yang lain. Jadi harus homogen dan tidak kental, karena kalau zat cairnya menjadi sangat kental, misalnya kita ambil seperti agar-agar, maka pasti dia tidak dapat bisa mengalir. Jadi tidak boleh kental. Ada batas-batas tertentu zat itu dapat mengalir, tingkat kekentalannya. Oke, itulah tentang syarat-syarat fluida ideal. Nah, untuk membicarakan tentang zat cair atau zat gas, maka konsep utama yang harus kita kenal ada tentang massa jenis. Massa jenis itu adalah dinyatakan sebagai konsep karakteristik yang dimiliki suatu zat. Misalnya, disediakan 3 atau sekian banyak galon tempat air. Kemudian ada pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana besar massa air, volume air, dan massa jenis air untuk tiap wadah, dari yang tempatnya kecil sampai yang tempatnya besar?
Jadi kalau kita isi penuh ini dengan air, kira-kira kaitan tiga besaran ini bagaimana? Bagaimanakah masanya untuk yang di tempat yang kecil dengan di tempat yang besar, ya? Bagaimanakah volumenya kalau ditaruh di volume yang kecil dengan di tempat yang wadah yang besar, atau massa jenisnya bagaimana? Ya, betul. Kalau di tempat di botol yang kecil, ya pasti masanya lebih sedikit, lebih ringan kalau di bawah, ya. Terus kalau di tempat yang lebih besar 1 galon, maka kalau di bawah lebih berat. Demikian juga dengan volumenya. Kalau volumenya ini Anda minum sedikit, ini bisa langsung habis karena volumenya memang kecil. Kalau tempatnya wadahnya besar, ya harus berhari-hari untuk menghabiskannya, maka jumlah volumenya besar. Bagaimana dengan massa jenisnya? Di tempat yang kecil sama di tempat yang besar? Betul, massa jenisnya adalah bersifat tetap. Kenapa? Karena massa jenis adalah perbandingan massa tiap satuan volume. Jadi Anda mengambil air 1 galon atau 1 gelas atau bahkan 1 tetes, nilai massa jenisnya itu adalah tetap. Sehingga kita dapatkan persamaan rho adalah massa per volume. Jadi rho, ini bacanya rho adalah massa per volume. Jadi kalau massanya bertambah, ya volumenya harus bertambah agar nilai massa jenisnya adalah tetap. Nah, ketika kita membicarakan tentang fluida, konsep berikutnya selain tadi adalah massa jenis, maka adalah tentang tekanan. Misalnya ada peristiwa sebagai berikut. Nah, ini ada kerucut, masanya 20 kg. Nah, ditaruh dengan cara seperti ini, ya. Kalau yang ini ada keseimbangan normal, ya, keseimbangan normal, ini normal dan stabil, ya. Kalau yang tengah ini kan keseimbangan labil, jadi sangat mudah untuk roboh. Maka supaya nggak roboh, ya kita pegang, ya kita pegang. Nah, kira-kira seandainya kita meletakkan, misalkan kaki kita gunakan sebagai alas dari kerucut yang sebelah kiri dan alas untuk kerucut yang sebelah kanan, dampak tekanan yang kita rasakan, jadi seberapa kuat, ya, kerucut ini menekan kaki kita, itu mana yang menurut Anda menghasilkan dampak tekanan yang paling besar? Apakah kerucut yang kita letakkan pada gambar yang kiri, ataukah kerucut yang kita taruh secara terbalik pada gambar yang kanan? Iya, tekanan yang besar ya yang sebelah kanan, karena pasti Anda akan merasa sakit kalau kaki itu ditancapkan oleh kerucut ini. Jadi tekanannya adalah yang paling besar di sebelah kanan. Maka mengapa tekanannya yang besar? Karena pada kerucut yang sebelah kanan ini alasnya yang kita gunakan sangat kecil dibandingkan yang sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kiri alasnya lebar, sebelah kanan alasnya sempit, sehingga tekanan adalah besar gaya tiap satuan luas. Semakin besar nilai luasnya, semakin besar A-nya, maka tekanannya semakin kecil, berbanding terbalik. Jadi berbanding terbalik. Maka P itu berbanding lurus dengan gaya, tetapi P itu berbanding terbalik terhadap luas penampang. Dan untuk selanjutnya, satuan dari tekanan adalah Pascal atau Newton per meter persegi. Nah, sekarang apa konsep dari tekanan hidrostatis? Ya. Jadi tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang dihasilkan oleh gaya berat atau W fluida pada wadahnya. Jadi kalau misalnya kita memiliki suatu wadah, kita isi dengan air penuh, maka tekanan hidrostatis di dasar wadah itu dihasilkan oleh gaya berat keseluruhan dari zat cair itu untuk bekerja pada luas penampang A, sehingga kita mendapatkan hubungan persamaan ini, ya, bahwa tekanan hidrostatis adalah mempunyai pada ketinggian H, ini ketinggiannya H, maka P adalah F per A, ya. F nya adalah W dibagi dengan A. W siapa? W nya zat cair ini. Kalau zat cairnya punya massa M, maka nilai W nya adalah M kalikan G nya.
M kalikan G-nya. Nah, tadi kita sudah mendapatkan rumusan tentang massa jenis, yaitu bahwa nilai rho, nah, saya kembalikan di sini, rho adalah massa per volume. Ini V-nya V besar, ya, V besar. Sehingga nilai massa bisa kita ganti dengan M sama dengan massa jenis rho dikalikan dengan volumenya. Nah, maka nilai M-nya itu kita ganti dengan rho kalikan dengan V-nya, sehingga mendapatkan rho V kalikan G. Nah, bagaimana V itu? V itu adalah volume air. Volume air yang berada pada wadah silinder. Dan kita tahu bahwa volume pada volume tabung, ya, volume tabung itu adalah volume sama dengan luas alas kali tinggi. Dalam hal ini tingginya adalah H. Sehingga nilai volumenya bisa kita ganti dengan H kalikan A atau A kalikan H. Dengan demikian, besarnya tekanan hidrostatis bisa kita rumuskan sebagai P sama dengan rho G kalikan H. Jadi tekanan hidrostatis yang diterima dasar wadah ini adalah rho G kali H. Nah, sebagai contoh soalnya, seorang penyelam berada di dalam air. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, jadi di dalam air, kemudian massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Nah, penyelam ini berada di kedalaman 5 meter. Jadi kedalaman 5 meter itu artinya dari permukaan air ke bawah itu adalah 5 meter. Atau kalau kita gunakan acuan orangnya, berarti orang itu ya berada pada posisi ketinggian air. Nah, jadi dari orang ke permukaan air, tinggi air, ya, tinggi airnya adalah sejauh 5 meter. Sehingga kita bisa menghitung tekanan hidrostatisnya adalah P sama dengan rho GH, rho-nya 1000, G-nya 10, dan H-nya 5, mendapatkan nilai 50.000 Pascal. Jadi nilai tekanannya 5000 Pascal. Oh, sebentar. Dengan menggunakan konsep P sama dengan rho GH, maka kita pun bisa mengambil kesimpulan bahwa nilai P dipengaruhi oleh massa jenis, oleh G, dan oleh H-nya. Sehingga nanti untuk massa jenis zat cair tertentu kita akan mendapatkan nilai rho tertentu. Jadi rho-nya misalnya, rho-nya air ini adalah 1000. Nanti kita menggunakan misalnya oli, maka ya kita gunakan massa jenisnya untuk oli. Jadi maka nanti ketika kita membicarakan tentang fluida, Anda harus sungguh-sungguh mengenal massa jenis untuk zat-zat fluida tersebut, terlebih air, ya, karena air itu setiap hari kita gunakan, maka harus hafal betul bahwa massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, atau dalam satuan kecilnya adalah 1 gram per centimeter kubik. Jadi kalau soal mengenai air, biasanya massa jenisnya itu tidak disebutkan, tapi Anda harus mengenal betul massa jenis dari air itu. Terkait dengan hukum-hukum pada zat cair, ya, karena yang kita bicarakan ada tentang fluida statis atau fluida yang tidak bergerak, maka pada zat cair berlaku yang namanya hukum utama hidrostatika, yaitu hukum yang berlaku untuk zat cair yang tidak mengalir atau zat cair yang diam. Nah, bagaimana pernyataannya? Semua titik yang berada pada garis horizontal di dalam fluida cair akan mempunyai besar tekanan hidrostatis yang sama. Misalkan kita punya wadah, nah ini ada wadah pipa dengan bentuk penampang masing-masing, maka kalau kita memasukkan air, pasti nanti permukaan air di semua tempat itu tingginya akan sama. Karena ketinggiannya ini sama, maka kalau kita mengambil satu garis horizontal, jadi garis ini putus-putus ini itu ada sejajar dengan permukaan air. Berarti masing-masing punya ketinggian yang sama, ya, ketinggiannya. Jadi ketinggian itu diukur tegak lurus, ya, tegak lurus dari permukaan garis ini. Kalau C ya tegak lurusnya ke atas ini tegak lurusnya, maka nanti harus diperpanjang ini, ya. Jadi kalau kita ingin mencari tegak lurusnya ketinggiannya, maka ketinggian itu diukur tegak lurus. Maka kalau diukur ketinggiannya adalah, nah, Pak digambarkan ketinggiannya. Nah, ini ketinggiannya.
Jadi ngukur ketinggian itu harus kondisinya tegak lurus. Nah, seperti itu. Bukan yang miring, jadi tegak lurus. Maka ketinggian semua titik ini A, B, C, dan D punya ketinggian yang sama. Kalau punya ketinggian yang sama, artinya di semua titik PA, PB, PC, dan PD itu tekanan hidrostatisnya juga sama. Sehingga, nah sekarang kalau kemudian saya ambil satu contoh pipa U, jadi saya potong, saya ambil bentuk U-nya saja. Mula-mula kita isi dengan air ini. Karena kita isi dengan air, maka permukaan kiri dan kanan akan sama. Tapi kalau kemudian di salah satunya kita tuangkan minyak, nah telah Anda ketahui bahwa minyak dan air itu kan tidak dapat menyatu, tidak dapat bercampur. Maka nanti permukaan di sebelah kanan dan sebelah kiri permukaan itu akan berbeda. Yang pada bagian minyak lebih tinggi, pada permukaan air lebih rendah. Nah, dengan menggunakan hukum utama hidrostatika, maka kita tentukan garis mendatarnya. Maka kita buat garis mendatarnya adalah ini, garis A, B ini, garis mendatarnya. Garis mendatar ini adalah garis yang melewati batas. Jadi garisnya harus melewati batas antara fluida pertama dan fluida kedua. Jadi untuk menentukan di mana kita menentukan garisnya, tinggal Anda cari saja di mana garis batas antara fluida-fluida tersebut. Sehingga pada garis batas itu kita dapatkan titik A dan titik B. Nah, karena titik A dan titik B itu adalah titik yang horizontal, pada garis horizontal, maka titik A dan titik B itu nilai tekanannya sama. Karena tekanannya sama, maka hukum hidrostatisnya bisa kita substitusikan. Kita dapatkan bahwa PA sama dengan PB, kemudian rho A G kalikan HA sama dengan rho B G kalikan HB. Nanti rho B-nya adalah minyak, HB-nya adalah minyak. Karena nilai G dan G-nya sama, kita bisa eliminasi nantinya. Ya, kita eliminasi sehingga G dengan G itu bisa kita eliminasi. Maka persamaannya nanti yang tersisa adalah tinggal, ya ini eliminasi begini, yang tersisa tinggal rho A kali HA sama dengan rho B kali HB. Untuk selanjutnya nanti bisa Anda eliminasi seperti itu. Nah, ini contoh soalnya. Pipa U terisi dengan air dan minyak. Dalam keadaan setimbang, jadi air itu dalam kondisi tidak bergerak, fluida statis, ketinggian air adalah 4 cm. Nah, ini ketinggiannya 4 cm. Dan selisih tinggi air terhadap minyak adalah 3 cm. Selisih, jadi antara permukaan 1 dan permukaan 2 ini punya beda 3 cm. Nah, ini bedanya 3 cm. Berapakah massa jenis dari minyak tersebut? Telah diketahui titik A dan titik B pada garis horizontal. Artinya tekanan A dan B nilainya adalah sama. Kita gunakan hubungan ini, ya. Kemudian air punya tinggi 4 cm, minyak punya tinggi 5 cm. Dari mana 5 cm-nya? Ya, 5 cm-nya adalah dari tinggi air 2 ditambah dengan selisihnya tadi 3, sehingga yang warna kuning ini punya ketinggian 5 cm. Dengan demikian kita mendapatkan nilai massa jenis minyak adalah 800 kg per meter kubik. Jadi yang perlu diperhatikan harus lebih jeli bagaimana menentukan tinggi HA dan tinggi HM terhadap selisih ketinggian dari kedua permukaan minyak dan air tersebut. Nah, sekarang bagaimana kalau pipa U itu kita isi dengan fluida seperti ini? Nah, ini ada 3 jenis fluida yang mengisi pipa U. Ada fluida 1, fluida 2, dan fluida 3. Dengan ketentuan fluida 3-nya 2 gram per cm kubik, fluida 2-nya 3 gram per cm kubik. Yang ditanyakan adalah berapa fluida dari 1 ini. Dengan nilai, ya, dengan H2-nya adalah 6 cm. Jadi H3 ini 4 cm, H2-nya 6 cm, rho 3-nya yang atas ini adalah 2 gram per cm kubik, kemudian rho 2-nya adalah 3 gram per cm kubik. Sedangkan ketinggian untuk H1 sendiri adalah 5 cm. Maka berapakah rho 1? Dengan menggunakan konsep, ya, konsep tekanan pada garis horizontal adalah sama,
maka bidang batasnya antara yang warna hijau itu adalah berada di titik B. Nah, ini bidang batasnya. Kita buat garis horizontal, kita dapatkan ketinggian H1 yang mana A dan B itu pada satu garis horizontal. Tekanannya adalah sama. Maka tekanan di A sama dengan tekanan di B. Hanya saja yang perlu Anda perhatikan, tekanan di B ini ada tekanan yang dipengaruhi oleh dua fluida, fluida 2 dan fluida 3. Berarti di B itu ada tekanan oleh fluida 2 dan juga tekanan oleh fluida 3. Di sini ada nilai dari G yang masing-masing nilainya sama, maka G dengan G, nah itu kita bagi dengan nilai G yang sebelah kiri, yang akan juga kita bagi dengan G, sehingga tersisa rho 1 H1, rho 2 H2 dan rho 3 H3. Setelah itu tinggal Anda substitusikan nilai dari masing-masing H, ya. Nilai dari masing-masing H. Yang perlu diperhatikan adalah H2, ya kita gunakan H2, H3 kita gunakan H3. Jadi H3 itu bukan diukur dari B, tapi H3 itu adalah ketinggian masing-masing dari fluida. Sehingga H3 ya kita masukkan 4 cm, H2-nya kita masukkan 6 cm. Kita dapatkan massa jenis fluida 1 ada 5,2 gram per cm kubik. Hukum berikutnya tentang fluida statis adalah tentang hukum Pascal. Dan hukum Pascal ini adalah hukum yang sangat besar pemanfaatannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimanakah konsep hukum Pascal itu? Hukum Pascal itu adalah membicarakan tentang tekanan yang diberikan ke dalam fluida tertutup. Jadi misalkan kita punya air, maka air itu kita masukkan ke dalam fluida ruang yang tertutup, tidak boleh ada kebocoran. Ya. Kemudian kalau kita memberikan tekanan pada titik tertentu, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, untuk membuktikan itu kita bisa menggunakan metode percobaannya sebagai berikut. Jadi ini kita punya wadah, kita isi dengan air. Mula-mula ini tertutup rapat semua, ujung-ujungnya itu kita sumbat. Ya, kita sumbat. Setelah kita sumbat, kita isi sehingga tidak ada air yang bocor. Nah, kemudian piston ini kita tekan ke bawah. Nah, ketika kita tekan ke bawah, maka dampaknya adalah tutup-tutup dari lubang-lubang itu nanti akan terlepas. Kenapa terlepas? Ya, karena tekanan yang kita berikan melalui piston itu diteruskan oleh zat cair ini, oleh air ini. Kemana? Ke segala arah dengan besar yang sama. Sehingga dengan besar yang sama, kalau kita menyumbatnya itu dengan kekuatan sumbatan yang sama, maka nanti seluruh tutup sumbat itu akan lepas. Maka penerapannya adalah pada saat kita memberikan tekanan pada fluida di ruang tertutup pipa U, maka tekanan yang kita berikan pada penampang yang kecil akan diteruskan ke segala arah di dalam ruangan ini. Sehingga nanti di permukaan yang besar pun juga menghasilkan tekanan yang nilainya sama dengan di permukaan yang lebih kecil. Sehingga hukum Pascal menyatakan tekanan di permukaan 1 sama dengan tekanan di permukaan 2. Sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini hukum dasar dari hukum Pascal. Tetapi ketika nanti luas penampang itu berbentuk lingkaran, maka kita bisa mengelaborasi persamaan ini dalam hubungan jari-jari atau diameter. Yaitu kalau menggunakan jari-jari menjadi R1 kuadrat dan A2-nya di R2 kuadrat, atau kalau diameter D1 kuadrat dan A2-nya di D2 kuadrat. Karena telah Anda ketahui luas suatu penampang memiliki rumus pi R kuadrat atau 1/4 pi D kuadrat. Maka mengandung komponen R kuadrat dan D kuadrat. Misalkan ini contoh soalnya tentang perlengkapan hidrolik sebagai penerapan dari hukum Pascal. Ini pernah hidrolik seperti ini. Kalau Anda lihat di tempat pencucian mobil atau bengkel-bengkel itu seperti ini. Ya, cuma biasanya ini tertutup di bawah lantai, ya, atau menggunakan pipa yang kecil sehingga tidak tampak penampangnya. Pada bagian penampang yang kecil ini di sini ada bagian pemompa namanya, yang memberikan gaya piston menekan ke bawah supaya tekanannya diteruskan
ke piston yang besar untuk digunakan mengangkat mobil. Jika masanya ini 800 kg, kemudian jari-jarinya adalah 20 cm, yang kecil 2 cm, maka berapakah gaya tekan yang diperlukan? Nah, di sini berapa gaya tekannya? Untuk mengangkat mobil 800 kg itu perlu tekanan berapa Newton? Maka kita gunakan hukum Pascalnya. F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Di sini kita menggunakan R karena permukaannya yang diketahui adalah menggunakan jari-jari ya. Ini menggunakan jari-jari. Karena menggunakan jari-jari ya kita gunakan R. Kalau menggunakan luas ya kita gunakan dengan penampang luasnya. Pada F1 nilai gaya ditanyakan dengan jari-jari R2. Pada F2 nilai gayanya adalah gaya berat atau M kalikan G. Dari 800 kg itu menghasilkan nilai 8000 Newton ya. Karena kita kalikan dengan G, maka F1 nya kita butuhkan 8 Newton. 8 Newton itu setara dengan 1 kg. Jadi kalau misalkan di sini ada mobil 800 kg, Anda beli gula 1 kg, Anda taruh di piston sebelah kiri, maka massa 1 kg itu sudah bisa mengimbangi massa mobil yang nilainya 800 kg. Kenapa? Karena nilai tekanan di penampang 1 sama dengan tekanan di penampang 2, meskipun dengan massa yang berbeda karena luas penampangnya berbeda. Jadi ini kurang penerapan dari hukum Pascal ya, sehingga kalau Anda lihat alat-alat yang menggunakan prinsip hidrolik itu sangat memudahkan kita. Dengan gaya yang kecil kita bisa mengangkat suatu beban. Dongkrak hidrolik itu juga hukum Pascal ya, dongkrak hidrolik untuk mengangkat kalau mobil bannya akan diganti, nah itu adalah juga menggunakan hukum Pascal. Nah, terkait dengan hukum yang berikutnya adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah hukum yang sangat fenomenal ya, nanti Anda bisa melihat bagaimana sejarah dari tokoh Archimedes ini terkait dengan hukum yang dia temukan, yaitu hukum yang menyatakan tentang gaya ke atas yang diterima benda saat benda itu tercelup baik seluruhnya maupun sebagian ke fluida cair. Jadi kalau kita ada fluida kemudian benda itu tercelup entah sebagian entah seluruhnya, maka benda itu mengalami gaya Archimedes atau gaya ke atas. Nah, bagaimana menentukan nilainya? Mula-mula kita sediakan suatu tempat berisi air penuh ya, penuh sehingga ini ada corong ya. Kalau dia itu melebihi corong maka airnya akan keluar, sehingga kita memiliki sejumlah air dalam kondisi tertentu ini. Kemudian kita punya beban, mula-mula kita timbang di udara itu menunjuk angka 7 Newton. Jadi timbang di udara itu 7 Newton ya. Jika kemudian beban itu kita tenggelamkan, kita celupkan, kita tenggelamkan ke dalam air, maka pembacaannya itu ternyata berubah. Nah, jadi kalau kita tenggelamkan ke dalam air, ternyata dari tadi nilainya 7 Newton, sekarang tinggal 4 Newton. Berarti menjadi lebih ringan ya, ketika dimasukkan ke dalam air, ditenggelamkan. Tetapi dampak penenggelaman ini adalah air yang tadi berisi penuh di corong, ketika kemudian bebannya itu dimasukkan, maka volume air itu akan digeser oleh volume benda. Jadi tadi di sini ada air, sekarang airnya itu diganti dengan benda. Artinya apa? Ada air yang tumpah. Nah, ini air yang tumpah. Air yang tumpah ini ketika kita timbang, ternyata nilai gaya berat air itu atau berat air ini ketika kita timbang nilainya adalah sama dengan 3 Newton. Nah, jadi apa artinya? Bahwa ketika terjadi pengurangan gaya berat yang disebabkan oleh benda yang di udara masuk ke dalam air, di dalamnya ada gaya ke atas. Gaya ke atas. Inilah gaya Archimedesnya. Berapa besarnya gaya ke atas? Sama dengan massa air yang tumpah. Massa air yang tumpah itu gaya beratnya. Sehingga kita dapatkan bahwa nilai gaya ke atas sama dengan rho kalikan G kalikan V aksen.
Kenapa rho G kalikan V aksen? Karena nilai dari FA sama dengan rho G V aksen itu asal muasalnya adalah berasal dari volume benda yang tercelup, ya, itu sama dengan volume benda yang tumpah. Sehingga kalau kita lihat dari asal usulnya bahwa nilai dari W ini, nah W nya itu, ya, nilai FA itu kan sama dengan W, nilai FA itu sama dengan W zat cair. W itu punya rumus adalah M dikalikan dengan G, M dikalikan G. Massa dari zat cair itu kita kaitkan dengan massa jenisnya, berarti rho dikalikan volume dikalikan dengan G. Volume apa? Volume air ini. Volume air ini adalah volume yang tumpah. Nah, volume yang tumpah. Volume yang tumpah, kenapa dia tumpah? Karena ada volume benda. Artinya bahwa volume benda ini yang tercelup sama dengan volume yang tumpah, sehingga nanti nilai dari volume yang tumpah ini tergantung oleh volume benda yang tercelup. Kalau tercelup semua, ya artinya volume benda sama dengan volume yang tumpah. Kalau yang tercelup hanya separuh, ya artinya volume air yang tumpah hanya separuh bagian dari volume benda. Jadi nilai volume yang aksen itu tergantung oleh berapa bagian volume benda yang tercelup atau terendam. Semoga ini bisa dipahami, ya, menentukan tentang hukum Archimedes adalah rho fluida dikalikan G dikalikan dengan volume benda yang tercelup. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Benda purbakala mempunyai massa 400 kg dan bermassa jenis 200 kg tenggelam di dalam air laut yang memiliki massa jenis 1200 kg per meter kubik. Jadi ini benda purbakalanya tenggelam, ya, dia punya massa 400 kg dan logam ini punya massa jenis 2000. Wah, ini ada kekurangan angka 2000. Ya, bermassa jenis 2000 kg per meter kubik. Tenggelam di dalam air laut 1200 kg per meter kubik. Tentukan berapakah volume benda, besar gaya Archimedes dan besar gaya untuk mengangkat benda saat masih di dalam air. Dari data itu, maka kita akan menghitung volume. Volumenya adalah rho sama dengan M per V. Maka volume sama dengan massa dibagi dengan massa jenis atau rho-nya. Massanya tadi 400, massa jenisnya 2000, maka kita dapatkan nilainya adalah 0,2 meter kubik. Itulah volume dari benda purbakala yang tenggelam tadi. Untuk menentukan gaya Archimedes, kita gunakan persamaan FA sama dengan rho kalikan G kalikan V aksen. V aksen adalah volume benda yang tercelup atau terendam. Siapakah yang terendam tadi? Volume benda purbakala 0,2, sehingga mendapatkan perkalian massa jenis air laut 1200, G-nya 10, volume benda purbakalanya 0,2, sehingga mendapatkan nilai 2400 Newton. Itulah gaya Archimedesnya. Nah, kalau kita ingin mengangkat benda itu, untuk mengangkat benda itu, maka kita perlu menghitung berapa besar gaya angkatnya. Untuk mengangkatnya, maka kita hitung dulu berapa sih gaya berat realnya. Gaya berat realnya adalah massa kalikan G. Massanya adalah 400, ini massa. G-nya adalah 10, berarti dia punya gaya beratnya adalah 4000 sebenarnya. Ya. Tetapi karena di dalam air sudah dibantu oleh gaya ke atas 2400 Newton, maka untuk mengangkatnya ke atas kita tinggal menghitung selisihnya saja. Berarti kita tinggal menarik menggunakan gaya 1600 Newton untuk mengangkatnya. Kenapa? Karena sudah dibantu oleh zat cair dengan gaya Archimedes 2400. Tapi kalau nanti sudah keluar dari zat cair, maka gaya Archimedes ini akan berkurang atau akan hilang. Sehingga kalau sudah ada di udara, ya, kita ya perlu mengangkatnya menggunakan gaya 4000 Newton. Tapi kalau selama berada di dalam air, kita hanya perlu mengangkatnya menggunakan gaya 1600 Newton karena sudah dibantu oleh gaya Archimedes yang arahnya ke atas. Ingat, ini gaya Archimedes itu ada kalau bendanya tercelup di dalam zat cair. Penerapan hukum Archimedes itu terkait dengan benda mengapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Kondisi benda-benda seperti ini, benda A, benda B, benda C. Benda A itu mengapung, benda B itu melayang,
benda C itu adalah tenggelam. Apa saja yang besaran yang muncul ketika kita membicarakan benda mengapung, melayang, dan tenggelam? Nah, benda mengapung itu adalah dikarenakan benda ini mendapatkan GH ke atas FA warnanya hijau dan W benda arahnya ke bawah. Ya. Nah, karena benda ini kondisinya mengapung, dia tidak bergerak ke atas dan tidak bergerak ke bawah, dia diam di posisi mengapung, maka nilai W dan nilai FA itu sama. Maka ini adalah kondisi setimbang. Ya, supaya nggak mengapung, W-nya nggak boleh lebih besar. Kalau W-nya lebih besar, dia akan turun ke bawah. Demikian juga kalau FA-nya lebih besar, bendanya akan naik ke atas nanti. Supaya mengapung, ya nilai W dan FA harus sama supaya dia diam di posisi mengapung. Bagaimana untuk benda yang melayang? Benda yang melayang pun juga diam di tempatnya. Artinya nilai W dan FA-nya juga sama. Jadi tidak boleh W-nya lebih besar. Kalau lebih besar, W-nya masih jatuh ke bawah. Nah, sedangkan untuk benda yang tenggelam, itu yang akan terjadi. Kalau W-nya makin besar, FA-nya kecil, maka benda ini akan bergerak ke bawah. Kalau ini diam di tempat, kenapa? Karena ada penadahnya ini. Ya, ada penadahnya. Coba kalau ini kita lepaskan, ya nanti balok yang C itu akan terus tenggelam sampai ke dasar permukaan. Artinya apa? Pada benda mengapung, ingat sistem dalam keadaan setimbang. Nah, ini setimbang. Volume benda itu lebih besar dibandingkan volume yang terendam. Nah, ini volume benda lebih besar dari volume yang terendam. Untuk benda melayang, kondisinya juga setimbang. Tapi volume benda sama dengan yang terendam. Nah, seluruh benda terendam semua, sehingga volume yang benda sama dengan volume yang terendam. Sedangkan benda tenggelam, nilai FA-nya lebih kecil dibandingkan nilai W-nya. Karena nilai W itu arahnya ke bawah, maka benda tenggelam akan selalu turun ke bawah. Nah, seperti itu. Sedangkan volume bendanya ya sama dengan volume yang tenggelam, karena seluruh benda adalah tenggelam. Itu adalah konsep yang berlaku pada ketiga peristiwa mengapung, melayang, dan tenggelam. Berikut contoh soalnya. Sebuah kubus kayu mempunyai massa 4 kg terapung di air. Jika 40% volume kubus muncul di permukaan, maka tentukan massa jenis kubus tersebut. Jadi ada kubus massanya 4 kg. 40%-nya muncul di permukaan. Jadi yang tampak ini adalah 40% yang tampak ini. Berarti yang tenggelam berapa persen? Ya, 60% yang tenggelam. Jadi yang tercelup itu 60%, yang muncul 40%. Maka anggap volume kubusnya adalah VK, berarti volume yang terendam adalah 0,6 volume kubus atau 60% yang terendam. Ini terendam adalah 60%-nya. Yang muncul 40%. Berarti yang ada di dalam air 60%. 60% itu adalah 0,6 dari volume kubusnya. Sehingga karena kondisinya setimbang, berarti nilai W sama dengan FA. Ini yang dimaksud Pak Dedi dengan kondisi setimbang. Nilai W sama dengan nilai dari gaya Archimedesnya. Maka nilai W-nya kita gunakan rumus W, M kubus kalikan G, gaya Archimedesnya kita gunakan hukum Archimedes. Rho A kalikan G kalikan V aksen. G dengan G-nya bisa kita eliminasi. Masanya kita gunakan persamaan pada massa jenis. M sama dengan rho dikalikan V, maka ini adalah rho kalikan VA. Sehingga kita dapatkan rho kubusnya mendapat nilai ada 600 kg. Karena V aksennya itu sama dengan 0,6 VK. Maka VK dan VK eliminasi mendapatkan hasil 600 kg per meter kubik. Contoh berikutnya, ini contoh berikutnya adalah sebuah balok tapi dia terendam di dua fluida warna biru dan fluida warna merah muda atau coklat. Ya. Yang di dalam warna biru itu terendam 50%. Yang di dalam fluida yang di dalam lainnya, ya di lainnya itu yang di mana nih? Oh, yang di air ya. Yang di air itu yang ini, yang biru, sedangkan yang minyak itu yang atas. 40%. Berarti ini 50% di air, 40% di minyak, berarti yang muncul itu tinggal 10%.
hitung massa jenis balok kayu itu. Peristiwa ini tetap sebagai peristiwa mengapung karena ada sebagian permukaan yang muncul, maka ini mengapung ya. Mengapung di dua fluida. Kita gunakan konsepnya, tetap konsepnya menggunakan konsep setimbang. Gaya berat W sama dengan gaya ke atas FA. Hanya saja nilai FA-nya itu ada dua. Ada FA kecil, F air, dan FM, F minyak. Jadi FA besar itu gaya singkatan dari Archimedes. FA yang kecil itu singkatan dari air, dan FM itu singkatan dari minyak. Nah, maka FA-nya kita tentukan, yang untuk minyak adalah rho A kalikan G VA aksen, dan rho M G kalikan VM aksen. Nilainya ada G, dan ada G, bisa kita eliminasi sehingga kita dapatkan rho K kalikan VK sama dengan rho air kalikan volume yang terendam di air ditambah dengan rho minyak kali volume yang terendam di minyak. Yang terendam di air adalah 50% dari volume balok, maka 0,5 volume kubusnya. Kemudian yang di minyak 0,4 dari volume kubusnya. Maka VK-nya bisa kita keluarkan ya. Namanya ini adalah asosiasi, dapatkan VK di luar, VK dan VK eliminasi, dapatkan hasil 820 kg per meter kubik. Sehingga yang perlu diperhatikan ada tentang sifat benda mengapung dan melayang, itu ada kondisi setimbang. Nah, contoh berikutnya, misalkan massa sampan ada 100 kg, pada saat tanpa muatan 80 volume sampan muncul di permukaan. Nah, ini kosong, nggak ada muatan. Karena nggak ada muatannya ya berarti sebagian besar ada di permukaan air ya, berarti yang tenggelam itu hanya 20%. Massa beban maksimum yang dapat dibawa supaya perahu tidak tenggelam, ini nanti kan kalau diisi dengan beban muatan, maka posisi perahu itu kan semakin lama akan semakin turun, maka bisa jadi nanti perahu itu tenggelam. Makanya muatannya harus dibatasi supaya tidak tenggelam. Nah, berapa supaya nggak tenggelam itu? Nah, maka langkah-langkahnya kita tentukan adalah, kita tentukan dulu volume yang terendam. Dalam kondisi ini yang terendam itu berapa? Yang terendam adalah 20%, karena yang ada di permukaan 80%. Yang terendam 20% dari volume sampan atau 0,2 VS nantinya. Sehingga dalam kondisi awal itu kita bisa menentukan massa jenis perahu itu berapa, massa jenisnya dari perahu itu berapa. Sehingga kita dapatkan menggunakan hukum pada benda mengapung, rho S-nya adalah 200 kg per meter kubik. Nah, dengan massa jenis ini, maka sekarang ini akan kita isi dengan beban. Kalau kita isi dengan beban, suatu saat perahu itu bisa tenggelam. Nah, apa ciri-ciri tenggelamnya? Ciri-ciri tenggelam itu kalau seluruh volume perahu itu masuk ke dalam air. Jadi kalau seluruh volume perahu itu masuk ke dalam air, kita mengatakan perahunya tenggelam. Maka kita perlu mencari berapa volume perahu ini ya, maka kita hitung volume perahunya adalah menggunakan hubungan massa jenis perahu sama dengan massa perahu dibagi dengan volume perahu. Massa jenis perahunya 200, massanya perahu 100, sehingga kita dapatkan volume keseluruhan perahu adalah 0,5 meter kubik. Nah, sehingga nanti kalau seluruh volume 0,5 itu adalah berada di dalam air, maka kita katakan volume itu atau perahu itu tenggelam. Sehingga sampan itu tenggelam kalau volume yang terendam sama dengan volume sampan. Maka kita gunakan hubungan kondisi melayang ya, jadi kita anggap masih kondisinya pas melayang ya, melayang itu volumenya semuanya berada di dalam air ya, sebelum dia terisi oleh penuh dengan air sebelum tenggelam. Berarti W beban ditambah dengan W sampan sama dengan FA. Jadi masih dalam kondisi setimbang, karena yang kita bicarakan ini supaya tidak tenggelam, jadi batas maksimalnya. Maka kita gunakan W beban adalah M beban kalikan G ya, W sampan ya M sampan kalikan G, kemudian G ke atasnya adalah rho A kalikan G dikalikan volume yang akan terendam. Siapa yang terendam? Seluruh volume sampan. Sehingga kita masukkan nilai VS-nya adalah sebagai berikut. Ini harusnya mendapatkan nilai VS-nya, VS-nya adalah 0,2 ya, VS-nya 0, kita bisa melakukan eliminasi di sini.
Jadi kalau kita lakukan eliminasi, maka eliminasi G-nya kita eliminasi G dengan G-nya, sehingga tinggal punya M, punya MS, dan punya rho A kalikan volume yang terendam adalah volume sampan. Sehingga kita bisa menghitung besar dari volume sampan dikalikan dengan massa fluidanya adalah mendapatkan nilai 200, berarti beban maksimalnya 100 kg yang boleh dibawa. Perahu ini kalau melebihi 100 kg yang dibawa, dipastikan perahunya akan tenggelam. Nah, terkait sifat yang lain adalah sifat tentang kapilaritas dan gaya tegangan permukaan air. Fenomena ini adalah tegangan permukaan fluida. Fenomena ini muncul dalam peristiwa-peristiwa berikut. Nah, ini bagaimana seekor nyamuk itu bisa bisa hinggap di permukaan air, ya, atau baja yang bisa di permukaan air juga dia tidak tenggelam. Atau kalau Anda pernah lihat bagaimana air bisa berbentuk bulatan-bulatan di atas daun talas. Ya, ini ada fenomena tentang kapilaritas dan tegangan permukaan air. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, permukaan air itu cenderungannya mencekung, ya, mencekung. Kenapa mencekung? Karena dia ditekan oleh baja, ya, tekan oleh baja. Artinya bahwa ikatan-ikatan partikelnya antar air itu masih kuat, menahan, ya, menahan. Jadi ini dia tidak tenggelam itu karena ditahan oleh ikatan-ikatan antar molekul air. Nah, ikatan-ikatan antar molekul air atau itu kita kenal dengan nama gaya kohesi dan gaya adhesi. Ko itu artinya gaya antar partikel lebih kuat dibandingkan beda partikel. Kalau kohesi, karena ko itu kan kesamaan ko. Kalau gaya adhesi itu adalah gaya beda partikel lebih kuat dibandingkan sesama partikel. Adhesi, jadi beda. Adhesi itu yang beda. Yang beda lebih kuat dibandingkan yang sama. Adhesi. Maka peristiwanya ada peristiwa kapilaritas ini, ya, kapilaritas. Itu terjadi kadang-kadang kalau kita punya tabung-tabung kita isi air, maka permukaan yang semakin kecil itu menyebabkan ketinggian air itu akan sama, ya, sehingga hukum hidrostatika menjadi tidak berlaku. Permukaan air itu tidak sama tingginya. Apa syaratnya? Kalau penampang-penampangnya itu ukurannya sangat kecil. Kalau penampangnya sangat lebar, permukaan atas itu akan selalu sama. Hanya kalau permukaannya kecil, kapilaritas itulah yang berbeda. Sehingga peristiwanya akan kita kenal peristiwa meniskus cekung, ya, dan meniskus cembung. Jadi kalau permukaan airnya cekung namanya meniskus cekung, kalau permukaan airnya cembung namanya meniskus cembung. Nah, terjadi yang cekung ini kalau kohesinya lebih besar. Ya. Oh, maaf Pak Edi Ralat. Cekung itu kalau tingkat adhesinya lebih besar. Jadi kalau permukaannya cekung itu adalah adhesinya yang lebih besar. Sedangkan kalau permukaannya cembung itu adalah kohesinya yang lebih besar. Sehingga tingkat ketinggiannya bisa kita gunakan persamaan ini. Berapa tinggi air itu naik ke permukaan kapilaritas, ya tinggal tergantung oleh seberapa kecil nilai dari jari-jari kapilernya itu. Kalau makin kecil kapilernya, nilai Y-nya akan makin besar karena Y berbanding terbalik dengan permukaan jari-jari pipa kapiler. Dan berikutnya ada tentang hukum Stokes. Ya, hukum Stokes itu ada hukum yang menyatakan apabila satu benda bergerak dalam fluida dengan koefisien viskositas tertentu, benda itu akan mengalami gaya gesek. Nah, percobaan ini itu akan kita tunjukkan bagaimana hukum Stokes itu mempengaruhi gerak benda ketika berada dalam fluida. Jadi disediakan di sini ada oli, ya, kemudian nanti kita akan memasukkan suatu bola silinder ke dalam oli itu. Nah, bagaimana nanti gerakan dari bola silinder itu? Mari kita perhatikan. Nanti akan turun, ya. Ini kita masukkan bolanya. Nah, maka gerakannya Anda amati. Dia geraknya sangat pelan, sehingga bisa kita lihat bagaimana geraknya itu. Nah, bisa kita lihat bagaimana geraknya itu, sehingga dia bergerak dengan sangat pelan.
lagi ya, kita coba sekali lagi bagaimana geraknya ya. Jadi dia akan bergerak naik jatuh turun, nah, pelan ya. Dia akan, kenapa ini pelan? Nah, karena ada gaya gesek antara bola ini dengan fluida itu. Sama bola itu bergerak di dalam fluida, maka dia akan bergesekan dengan fluidanya. Maka itulah yang dipelajari oleh Stokes. Maka pada saat benda itu ada di dalam fluida, kita bisa melihat di dalamnya itu ada dua gaya yang bekerja dari fluida, yaitu gaya gesek dan gaya berat ya, dan gaya berat. Sehingga besarnya gaya gesek itu dapat kita hitung menggunakan persamaan ini, 6pi R kalikan eta dikalikan dengan V-nya. V itu kecepatan, ini adalah tingkat dari viskositas atau kekentalannya, kemudian R jari-jari bolanya ya, sehingga mendapatkan gaya geseknya. Sedangkan ketika tadi bola itu bergerak ke bawah, itu kan kecepatannya konstan ya, kecepatannya konstan. Kecepatan konstan itu disebut dengan nama kecepatan terminal. Bukan kecepatan henti, tapi kecepatan terminal, kecepatan benda bergerak konstan di dalam fluida. Jadi harusnya kan kalau jatuh itu kan makin lama makin cepat. Nah, tapi ternyata ketika di dalam fluida, benda itu bisa dijaga kecepatannya konstan. Nah, berapa nilai kecepatan konstannya itu dapat kita itu menggunakan rumus V sama dengan 2GR kuadrat dibagi dengan 9. Nah, ini angka 9 yang bawah. Kalau yang atas percepatan gravitasi, ini G. Rho bola dikurangi dengan rho fluida. Jadi ini tentang hukum Stokesnya. Nah, untuk peristiwa fluida yang lain yaitu udara, maka di sini kita hanya akan bahas sekilas saja tentang udara. Maka udara itu kita sebut dengan tekanannya adalah dalam satuan tekanan atm. Artinya apa? Tekanan udara yang terbesar itu ada di permukaan air laut, karena air laut itu memiliki lapisan udara yang paling tebal. Nah, paling tebal lapisannya dibandingkan kalau kita sudah di puncak gunung, itu lapisan udaranya tipis, maka tekanannya kecil. Kalau di laut lapisan udaranya tebal, maka sampai ke luar angkasa itu paling tebal di permukaan laut itu. Maka ini tekanannya yang paling besar di permukaan laut, yang paling kecil ada di puncak gunung. Sehingga yang perlu Anda perhatikan bahwa tekanan udara terbesar itu ada di laut. Semakin Anda bergerak makin ke atas, maka tekanan udaranya akan semakin kecil ya. Itulah konsep tentang tekanan udara dengan satuan atm-nya ya. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa udara itu memiliki tekanan ya? Percobaannya Anda bisa gunakan dengan metode sebagai berikut. Nah, ini percobaan membuktikan bahwa ada tekanan udara. Nah, tidak tumpahkan ini. Nah, percobaan ini kenapa kok air yang di dalam gelas itu kok tidak bisa mendorong permukaan kertas itu jatuh ke bawah? Nah, ini karena besarnya gaya dorong air di dalam gelas dibandingkan gaya dorong udara yang ada di bawah, lebih kuat gaya dorongnya udara. Jadi udara itu lebih kuat mendorong ya, mendorong kertas yang ada di bawahnya itu sehingga bisa menahan udaranya itu dibandingkan gaya dorong dari air yang ada di dalam gelas. Tadi Anda bisa melihat kalau tekanan udara itu ternyata sangat besar ya. Maka bisa mampu menahan dari kertas penutup gelas itu tidak jatuh ke bawah, karena memang dorongan udara di sekitar kita itu sangat kuat. Anda bisa membayangkan bahwa tekanan yang kita terima itu kurang lebih 100.000 PA. 100.000 PA itu setara dengan 10.000 kg per meter kubik. Jadi kita tuh menerima tekanan, badan kita itu menerima tekanan dari kanan kiri itu sebesar 10.000 kg per meter kubik. Anda bisa bayangkan berapa ton itu menimpa tubuh kita, dan kita masih dalam kondisi kuat dengan itu. Sehingga sungguh luar biasa Tuhan itu menciptakan tubuh kita sedemikian kuatnya. Maka jangan pernah untuk menyerah, karena kita kenapa? Kita tuh diberi anugerah oleh Tuhan itu tubuh yang kuat. Dengan tekanan yang sekian besar saja kita masih mampu. Jadi kalau hanya tekanan yang lain
ya, tekanan pekerjaan, tekanan sebenarnya ya itu masih anggaplah relatif lebih kecil ya, karena Tuhan telah memberikan cobaan kekuatan itu sangat besar dan kita mampu untuk menghadapnya setiap hari ya, itu yang bisa kita ambil dari makna tekanan udara di sekitar kita. Baik, dengan demikian pembicaraan kita, diskusi materi tentang fluida statis sampai pada bagian ini adalah yang terakhir. Maka silakan nanti kalau ada bagian-bagian yang kurang Anda pahami, Anda bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan atau bertanya ketika kita dalam kondisi tatap muka. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya.